Oke, jadi sekarang kita akan bahas lagi tentang masih di bab yang sama, fungsi inverse dan fungsi komposisi. Sejauh ini kita sudah belajar mengenal fungsi, kemudian minggu lalu juga saya sudah jelaskan tentang fungsi inverse. Nah, sekarang kita akan masuk ke fungsi komposisi. Oke? Oke, jadi sekarang kita akan bahas tentang fungsi komposisi. Nah, fungsi komposisi itu artinya akan ada dua fungsi nanti f dan g yang dapat dikomposisikan dengan suatu aturan tertentu. Misalnya ini fungsi yang akan terbentuk adalah hx, kemudian di dalam hx tersebut ada dua fungsi yaitu f dinotakan dengan gx, sehingga bentuknya akan menjadi f gx seperti ini. Jadi misalkan kebalikannya g nota f x, maka ini akan menjadi g dulu, terus di dalamnya akan ada fx. Bisa dipahami? Oke. Jadi misalkan seperti ini. Misalkan kita punya dua buah fungsi kan, fx dan gx. Dimana yang pertama fx x pangkat 2, maksudnya fungsi dengan menguadratkan setiap nilai x. Kemudian fungsi yang kedua gx, misalkan x ditambah 1, yaitu fungsi dengan menambahkan 1 pada setiap nilai x. Ini arti dari setiap fungsi tersebut, fungsinya masing-masing ya. Jadi perhatikan gambar di samping ini, ilustrasinya seperti berikut. Jadi akan ada 3 buah kelompok, kemudian ada dua fungsi tadi g sama f. Oke. Nah, kalau dilihat dari gambar ini kan bentuknya f nokta g, seperti saya sudah jelaskan di depan tadi, f nokta g. Jadi akan berbentuk seperti ini, f gx di dalam f, seperti itu. Jadi maksudnya adalah fungsi tersebut akan dinotakan dulu, akan difungsikan dulu, dikerjakan, diselesaikan dengan g, fungsi g, kemudian setelah itu baru dikerjakan dengan f. Artinya akan dua kali kerjakan seperti itu, dikomposisikan. Tapi tergantung urutannya. Kalau f nokta g, maka g dulu baru f, seperti itu. Artinya maksudnya adalah fungsi komposisi f nokta g, yaitu komposisi f akan melanjutkan g. Jadi setelah kita mengerjakan g, barulah kita kerjakan f, atau sebaliknya bisa digunakan kata g kemudian dilanjutkan dengan f, seperti didefinisikan pada sebelumnya. Saya sudah jelaskan f nokta gx atau f gx, g nya dulu diselesaikan lalu f. Sepertinya akan lebih gampang kalau saya jelaskan lewat contoh soal ya. Oke, jadi contoh soalnya yaitu jika f dan g dinyatakan dengan rumus fx sama dengan x pangkat 2 dan gx sama dengan x tambah 1. Ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tentukan rumus untuk f nokta g dan g nokta fx. Oke. Jadi yang pertama kita kerjakan dulu yang bagian A supaya kita bisa bandingkan apa yang membedakan antara bagian A dan bagian B hanya karena dia terbalik, mereka terbalik begitu. Jadi cara pengerjaannya yang pertama, kalau kalian dapat soal seperti ini, f nokta g x, berarti kita akan tuliskan f g x seperti ini. Bisa dipahami? F nya di luar, kemudian gx nya di dalam. Nah, karena sudah seperti itu, maka kita akan mengganti gx yang di dalam kurung itu dengan apa fungsi gx nya, yaitu x tambah 1. Bisa dimengerti? Kemudian karena kita sudah punya fx tambah 1, maka kita kembali melihat fungsi fx kita kan x pangkat 2. Nah, artinya ya x pangkat 2, dan kita sudah punya kalau nilai dari fungsi tersebut itu x tambah 1, maka semua komponen x yang ada di fx akan kita gantikan dengan x tambah 1. Ini kan dia itu x pangkat 2, maka yang berbau x itu diganti dengan x tambah 1. Rumusnya kan seperti ini. Bisa dimengerti? Nah, jadi intinya x yang ada di fx itu berubah menjadi x tambah 1, apa-apa saja yang ada di dalamnya f. Oke. Jadi sekarang setelah ini proses untuk komposisinya selesai, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan rumus yang selama ini kalian sudah pelajari juga,
yaitu A tambah B berpangkat 2 sama dengan A pangkat 2 tambah 2AB ditambah B pangkat 2. Ini sudah sering sekali diulang. Jadi dilihat dari sini bentuknya sama, maka akan menjadi X pangkat 2 ditambah 2 kali X kali 1, maka menjadi X ditambah 1 pangkat 2 itu 1. Ya, seperti ini. Ini untuk yang pertama, yaitu F nokta G. Kemudian kita balik, G nokta F X, berarti yang duluan yaitu G nya, kemudian di dalamnya adalah Fx. Berarti kita fokus ke Fx nya kita ganti menjadi apa? X pangkat 2. Bisa dimengerti? Nah, kemudian karena G akan berubah, semua komponen X yang ada di dalam G ini, G akan kita ganti dengan X pangkat 2. Jadi rumusnya menjadi X pangkat 2 ditambah 1. Bisa? Oke, semoga kalian paham. Oke, contoh selanjutnya, Fx sama dengan 5x kurang 8, kemudian Gx sama dengan X tambah 3. Bisa kita coba kayak tadi, yaitu F nokta G dikali X sama dengan F Gx. Oke, kemudian F G isinya adalah Gx, berarti X tambah 3. Nah, kemudian kita kembali mengarah ke Fx itu 5x kurang 8. Jadi 5 dikali X tambah 3 dikurang 8. Saya tidak tuliskan lagi rumus awalnya karena sudah ada di soal ya. Jadi yang diganti itu yang komponen X. Bisa dimengerti insyaallah. 5 kali masuk ini 5 kali X berarti 5x ditambah 5 kali 3 15 dikurang 8. Kemudian 5x ditambah 15 kurang 8 berapa? 7. Bisa insyaallah. Kemudian B, G nokta F X sama dengan G dikali Fx. G Fx maksudnya. G di dalam Fx nya apa? 5x kurang 8. Oke, jadi sekarang fungsi G kita lihat, dia adalah X tambah 3, maka 5x tambah 8 ditambah 3. Ini yang menjadi X. Oke, saya hapus karena dia mengganggu. Oke, jadi setelah itu kita bisa selesaikan 5x ditambah 8. Yang bisa dijumlahkan hanya yang bersuku sama-sama tidak punya X. Berarti 8 tambah 3 8 ditambah 3 jawabannya 11. Jadi hasil akhirnya adalah seperti ini. Contoh selanjutnya supaya lebih paham lagi ya. Bagian A, F nokta G X sama dengan F G X. Kalian pasti sudah paham kalau sering diulang ya kan. Jadi F dalam G 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5. Kemudian G nya 3x kurang 4, berarti 3 dikali 2x pangkat 2 tambah 4x kurang 5 dikurang 4. Jangan lupa apapun yang ada di sana kita turunkan. 3 kali 2 6x pangkat 2, 3 kali 4 12x, 3 kali minus 5 minus 15 ya, dikurang 4. Jadi yang bisa diselesaikan hanya minus 15 dengan 4. 6x pangkat 2 tambah 12x. Kalian ibaratnya kalian punya utang 15 ya kan, minus 15, kemudian kalian utang lagi 4, artinya utangnya bertambah, berarti minus 15 ditambah dengan 4 hasilnya minus 19. Oke, kemudian bagian B, selalu lupa, G nokta F atau sama dengan G dikali Fx sama dengan mana tadi? G di dalamnya itu ada 3x kurang 4. Oke, jadi sekarang semua komponen yang di G itu, X yang ada di G, kita akan masukkan 3x kurang 4. Jadi hasilnya seperti ini. Agak tidak mudah sepertinya. 2 kali 3x kurang 4 pangkat 2 ditambah 4 dikali di bawah ya 3x kurang 4
kurungnya. Ini kali ya. Kemudian mana tadi, dikurang 5. Jadi semuanya yang XX itu berganti jadi 3X kurang 4. Saya geser ke sini ya. Tapi sebelum itu, sebelum kita kali masuk, kita harus pangkat keduakan dulu. Seperti rumus yang awal tadi. Jadi 3X pangkat 2 sama dengan 9X pangkat 2 dikurang 2 kali, nggak usah ditulis ulang lah. Saya yakin kalian tahu. Kalau kalian tidak tahu, bisa bertanya langsung ya, karena ini tidak muat. Jadi 2 dikali 3 dikali 4, 6 kali 4, 24 X. Kemudian minus 4 berpangkat 2 sama dengan positif 16. Ditambah, ini bisa dikali masuk sekarang karena dia tidak punya pangkatnya kan yang dalam kurung. Jadi boleh 4 kali 3 sama dengan 12X dikurang 16 kurang 5. Wow, muat-muatin. Kali masuk 18X pangkat 2 dikurang 48X ditambah 16 kali 2 berapa? 32. Oke, ditambah 12X. Ini bisa langsung saya kerjakan. 16 kurang 5 berapa? Minus 21. Jadi hasil akhirnya adalah 18X pangkat 2 dikurang 48X. Oh ya, ini 48 dengan 12 bisa diselesaikan. Jadi dia itu ada, kita punya utang 48, kemudian kita bayarnya cuma 12, berarti masih ada 36. Berarti hasil akhirnya saya begini. Saya mohon maaf sekali tidak rapi. Jadi 18X pangkat 2 dikurang 36X dikurang 32 kurang 21 boleh juga, berarti 11 ya. Berapa? 11. Positif atau negatif? Positif lah. Oke, ini ya hasil akhir untuk bagian B. Terima kasih. Oke, lanjut. Bagaimana? Masih bisa? Nah, sekarang soal selanjutnya adalah berkebalikan. Jadi setelah kita putar-putar soalnya sebelumnya yang hanya menentukan komposisinya saja, sekarang itu bisa ternyata soalnya sudah diketahui fx-nya, ya kan? Kemudian komposisinya juga sudah diketahui. Yang kita cari adalah gx, salah satu komponennya. Bagaimana caranya? Oke, kita coba pelan-pelan. Bagian pertama, fx sama dengan mana tadi? Fx-nya diketahui, yaitu bagian A 3x tambah 2. Kemudian kita tahu f nota G-nya juga, yaitu mana? 17 kurang 12x. Oke. Yang kita cari adalah gx. Jadi kita bongkar dulu rumus ini. Kita gunakan yang tadi, cara yang tadi. Aduh, salah. Kenapa ditulis ulang? Kita gunakan cara yang tadi, yaitu f gx. Oke, seperti ini. Ini tetap diturunkan. Nah, ini saya akan rubah. Fx-nya saya akan rubah karena rumusnya kita adalah f kali gx. Berarti kita ke rumus fx-nya, yaitu 3x tambah 2 diganti. Jadi x-nya kita ganti dengan gx. Paham sampai sini? Kan ini adalah gx itu kan kalau di tadi soal itu dia isinya x, angka x-nya tersebut ya kan, dan dia itu harus selalu masuk ke mengisi ke fungsi fx-nya. Maka saya tuliskan fungsi fx-nya di sini, kemudian saya masukkan gx tersebut. Bisa dimengerti? Semoga ya. Nah, sekarang kita bisa selesaikan ini dengan memindahkan duanya. Jadi 3 ini tetap seperti ini bentuknya, sama dengan 12 dikurang 12x. Salah, nggak boleh dibalik dulu untuk sementara, nanti kalian bingung. 17 ya, 17 dikurang 2, saya pindahkan ke sebelah 2 nya jadi minus, dikurang 12x. Jadi hasilnya adalah
15 dikurang 12x ya kan, 3gx. Aduh, jadi gx adalah 15 kurang 12x dibagi dengan 3. Ini 3-nya ini ke bawah jadi pembagi. Nah, sama dengan semuanya kalau mau membagi 3, kedua komponen ini harus kita masing-masing bagi 3. Jadi di sini sisa 5, di sini juga sisa 4. Jadi jawaban akhirnya adalah 5 dikurang 4x. Ini untuk gx bagian A. Oke, paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal selanjutnya, bagian B. Bagian B soalnya fx sama dengan 3x tambah 2 ya kan. Kemudian yang diketahui itu beda karena ini berkebalikan. G nota f nya yang diketahui yaitu 8 dikurang 6x. Oke, setelah itu saya seperti biasa tahapnya kayak tadi. Jadi kita rubah dulu bentuknya menjadi G fx seperti ini. Kemudian tulis ulang lagi. Nah, sekarang fx nya bisa saya ganti dengan yang sudah diketahui ya kan, tambah 2 sama dengan 8 dikurang 6x. Oke, ini kita simpan dulu, anggap saja ini persamaan bintang. Kita rubah, kita akan memisalkan yaitu sama dengan 3x tambah 2, atau kebalikannya 3x tambah 2 akan kita misalkan y, sehingga sebentar kita akan menemukan nilai y dengan memindah luaskan. Jadi 3x sama dengan y dikurang 2, x sama dengan y kurang 2 per 3. Paham? Jadi saya sudah dapat nilai x nya, dan sekarang tugas kita adalah mensubstitusikan ke persamaan bintang tadi. Jadi g bentuknya berubah menjadi gy. Oke, ini tadi pemisahan kita sama dengan 8 dikurang 6 dikali y kurang 2 per 3 ya kan? Paham? X nya berubah menjadi y kurang 2 per 3. Kemudian 8 dikurang 6 dikali masuk ke dalam kurung itu, tapi karena bentuknya pecahan dan kebetulan 6 dengan 3 itu bisa saling membagi, sehingga 6 bisa dibagi 3 dan hasilnya adalah 2. Jadi penyebutnya sudah hilang, sisa 2. 2 dikali masuk, 2 dikali y, 2y. 2 dikali 2 positif 4, karena minus dengan minus ketemu, sehingga setelah itu kita bisa selesaikan. 8 dengan 4 kita tambah 12 dikurang 2y. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, jadi tentang inverse fungsi komposisi, kan sebelumnya kita sudah pelajari juga tentang inverse sebelum hari ini. Nah, tapi inverse tersebut akan kita komposisikan lagi, atau fungsi komposisi yang sudah kita pelajari ini akan kita inverskan. Seperti itulah maksudnya. Nah, oke, kita perhatikan gambar ilustrasi yang ada di sini. Jadi, misalkan kita punya dua fungsi f dan g ya kan. Ada dua buah fungsi yang merupakan fungsi bijektif, sehingga fungsi tersebut akan mempunyai inverse, yaitu f inverse dan g inverse. Nah, fungsi komposisinya atau f nota g-nya itu artinya memetakan x ke z, ya kan? Dia akan memetakan x ke z dengan pemetaan pertama ditentukan oleh g, kemudian pemetaan kedua ditentukan oleh f. Begitu urutannya. F nota g artinya g dulu baru f. Oke. Kemudian setelah diinverskan akan menghasilkan seperti ini gambarnya, yaitu kebalikannya. Sebagaimana definisi inverse, yaitu kebalikan dari fungsi normal, yaitu z ke x. Jadi f nota g disimbolkan sebagai inverse dari fungsi f nota g dinotasikan dengan f nota g berpangkat minus 1 seperti ini, dibaca inverse. Dan yaitu memetakan z ke x, di mana pemetaan pertamanya itu ditentukan oleh f dulu lalu g. Nah, tulisannya dan penulisannya dengan bentuk seperti ini, yaitu g inverse nota f inverse, dinyatakan seperti itu. Oke. Nah, bisa dilanjutkan. Oke, jadi berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan aturan sebagai berikut. Jika f dan g masing-masing adalah fungsi bijektif sehingga mempunyai fungsi inverse f inverse dan g inverse, maka inverse dari fungsi komposisi f nota g x ditentukan oleh aturan seperti ini. Ini yang saya maksud tadi.
F nokta G inverse sama dengan G inverse nokta F inverse X. Begitupun sebaliknya, jika kita punya G nokta F inverse X, maka dia akan menjadi F inverse nokta G inverse. Perhatikan ya, perhatikan perubahan-perubahannya supaya kalian lebih mengerti. Jadi contoh soal yang pertama, yaitu diketahui F bilangan real, G juga bilangan real, ditentukan oleh Fx sama dengan X kurang 5, Gx 2X tambah 6. Tentukan rumus fungsinya. Wow, 4 soal. Yang pertama, kalian kerja manual, yaitu mencari Gx dan Fx. Kalian pasti tahu, jadi bagian A, G nokta F X sama dengan G Fx. Saya selalu menjabarkan seperti ini bentuknya karena saya ingin kalian paham kalau bentuk G nokta F itu seperti ini supaya lebih gampang juga. Maka sekarang kita bisa menggantikan Fx nya menjadi X kurang 5, ya kan. Kemudian ini G ya, bukan 9, siapa tahu ada yang tidak tahu. Kemudian fungsi Gx karena 2X kurang 6, maka 2 dikali X kurang 5 tambah 6 akan menghasilkan 2X kurang 10 tambah 6 sama dengan 10 minus 10 tambah 6 minus 4. 2X minus 4. Udah. Belum. Bagian F nokta G nya lagi. Berarti F G X sama dengan F dikali 2X tambah 6 sama dengan G F itu X kurang 5, berarti 2X kurang tambah 6 kurang 5, hasilnya sama dengan 2X tambah 1. Ya, selesai. Jadi setelah itu kita akan menginverskan mereka berdua. Bagian B mintanya G nokta F inverse. Berarti kita kan sudah punya G nokta F tadi yang ini ya kan, 2X kurang 4. Nah, kita kerjakan ini dengan mencari inverse pada ingat kembali catatan sebelumnya yang tentang inverse. Bagaimana caranya? Kalau kita punya fungsi 2X kurang 4, ini kita misalkan ya, ini 2X nya kita sama misalkan Y, jadi akan menghasilkan 2X sama dengan Y ditambah 4. X sama dengan Y tambah 4 per 2 per 2 ini Y ya, ini 4 sebetulnya sama tulisannya, tidak mengerti ya. Jadi sudah kita dapatkan ini X itu adalah inverse-nya, berarti hasilnya adalah ini langsung. Kemudian F nokta G yang ini ya, F nokta G inverse X sama dengan berapa? 2X tambah 1. Ya, kita sama dengan kan Y juga. Kemudian 2X sama dengan Y kurang 1. X sama dengan Y kurang 1 per 2. Oke, sudah ada juga. Selesai. Oke, jadi bagian C, F inverse X. Ya, kita akan menyamadengankan dengan Y, Fx sama dengan Y, kemudian kita ganti Fx sama dengan X kurang 5 Y, jadi sisa X sama dengan Y tambah 5. Kemudian G inverse X, Gx sama dengan Y, 2X tambah 6 sama dengan Y. Nah, kemudian 2X sama dengan Y kurang 6, kita pindah ruaskan, jadi X sama dengan Y kurang 6 per 2. Oke, lanjut ke bagian D, yaitu G inverse nokta F inverse. Nah, ini akan sama dengan bagian B juga nanti hasilnya. Jadi kita uraikan dulu satu-satu. Jadi G inverse dikali G inverse F inverse X. Ya, salah, hapus dulu. F inverse X. Oke, jadi begini bentuknya. Kita akan gantikan F inverse nya dengan yang sudah kita dapatkan di bagian C tadi, yang itu yang di atas. X sama dengan Y
Y tambah 5. Nah kemudian setelah itu kita gantikan G inverse-nya dengan yang sudah kita temukan juga. Jadi masukkan Y tambah 5 dikurang 6 per 2. Ya selanjutnya Y sama Y kurang 1, 5 kurang 6 sama dengan 1 per 2. Oke, kita ganti hurufnya jadi X kurang 1 per 2. Kenapa diganti? Karena bentuknya memang dalam bentuk X, hanya prosesnya yang kita sama dengan kan Y, misalkan ya kan. Nah lihat, dia sama dengan, ternyata hasilnya itu sama dengan bagian B awalnya, yang itu F nota G inverse. Kemudian F inverse G inverse X kita bentuk juga seperti sebelumnya. F inverse G inverse X, kemudian kita gantikan G inverse-nya dengan Y kurang 6 per 2 sama dengan F inverse-nya itu Y tambah 5, berarti Y kurang 6 per 2 ditambah 5. Nah agar penyebutnya sama maka kita akan kalikan 2 dengan 5, yaitu jadi hasilnya Y kurang 6 tambah 10 per 2, sama-sama 2 penyebutnya. Kemudian kita operasikan Y ditambah 4 per 2. Nah diganti hurufnya menjadi X tambah 4 per 2. Oke, jadi terima kasih. Saya harap kalian semua bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Jika kurang dipahami silahkan ditanyakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.